itu enggak buka dulu Bu ya, Bu Rum ya, Ibu Rum kita. Selamat datang. Oke, terima kasih. Sekarang tercatat jam 8.20 ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Bapak-bapak semua. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu. Kali ini pada pagi hari ini Rabu tanggal 15 Juli untuk kelompok Mawar yang akan presentasi pada sesi pertama adalah Pak Novianus Yudhistira, SST Par dan M-Par. Wah, banyak banget ya. Hari ini kita akan belajar membuat flyer sederhana dengan Canva. Mungkin untuk menghemat waktu, langsung saja kepada Bapak Novianus, kami persilahkan. Terima kasih Bu Dwi. Ntar saya siapkan dulu materinya. Bu Yulia, silakan materi saya, Bu. Halo, Bu Yulia. Bu Yulia, apakah jaringannya aman? Oke, langsung bisa dimulai apa? Bapak mulai aja dulu sambil nunggu materinya muncul mungkin. Iya, baik Pak Teddy yang saya hormati, rekan-rekan peserta yang mungkin hadir dalam room ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di room Zoom meeting kami di kelompok tim Mawar pada pagi ini. Saya berkesempatan untuk menyampaikan materi berkenaan dengan bagaimana bisa membuat flyer sederhana dengan Canva. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Canva merupakan sebuah aplikasi yang aplikatif yang tersedia di vendor ataupun di perangkat-perangkat digital yang ada, baik itu di web maupun di iPhone ataupun di smartphone. Kini banyak beredar sekali tentang aplikasi membuat desain grafis, mulai dari yang paling sulit sampai dengan yang paling sederhana. Kemudian Canva kita ketahui Canva ada yang gratis Bapak Ibu, ada yang gratis atau free dan ada juga yang berbayar. Nah, berbayar seperti kita ketahui yang kalau kita menggunakan Canva yang berbayar artinya kita bisa mendownload kemudian registrasi sesuai dengan kemauan kita dengan harga yang sesuai dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian Bu Yuli mungkin bisa mengizinkan saya untuk share konten biar saya bisa nge-share. Silakan Bu Dwi. Bu Wiwi, ya saya nggak bisa Pak, nggak bisa karena host. Iya, saya minta izin dulu sama Bu Yulia. Halo Bu Yulia. Ya Bapak lanjut aja Pak. Oke. Biar saya sama Bu Yulia. Kalau bisa di-share kontennya Bu, biar Pak Arif dan Pak Teddy bisa lihat. Kemudian kita ketahui dalam kesempatan ini saya coba menyampaikan bagaimana Canva bisa kita buat di web ataupun di layanan device kita, di perangkat keras kita, baik itu laptop, desktop maupun perangkat PC. Nah, pada kesempatan ini
saya coba menjelaskan tentang bagaimana menggunakan Canva di web. Terlebih dahulu kita set dulu di mana-mana kita bisa mencari sumber yang lumayan besar, sumber yang bisa kita cari, yaitu Mbah Google. Klik Mbah Google, kemudian Bapak Ibu juga bisa mencari, kalau di smartphone, di Android, Bapak Ibu bisa bisa mendownload di Play Store atau Google Play sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, kalau di web kita klik saja websitenya ataupun linknya atau URL-nya untuk bisa masuk ke Canva, yaitu www.canva.com. Kemudian nanti tampilannya akan muncul seperti ini, aplikasi Canva. Sudah bisa ditampil, Bu Wiwi? Ya, sebentar ya, Pak. Sabar, ini bukan ujian ya. Pak tadi udah senyum-senyum nih. Baik. Ya, alhamdulillah. Sudah bisa, Pak? Sudahkah memunculkan dirinya di sana? Ya, dalam berjalan. Baik. Slide ketiga, Bu. Terus. Oke. Ya, slide ketiga. Baik. Ya. Nah, seperti ini nanti lagi, Bu, slide ketiga. Next. Nah, nanti munculnya seperti ini, Bapak Ibu, tampilan dari aplikasi Canva di web. Jadi kita bisa lihat fiturnya yang sangat lumayan sederhana. Kemudian next, Bu. Nah, setelah kita lihat tampilan Canva seperti ini, nah kita sebenarnya boleh langsung membuat, tinggal dilihat di beranda, Bapak Ibu. Tapi kalau kita ingin membuat akun terlebih dahulu, membuat akun Canva, silakan klik daftar seperti tanda panah yang di slide saya. Kemudian tinggal memilih apakah daftar menggunakan akun Google ataupun akun Facebook. Next, Bu. Nah, apabila sudah login, muncul seperti ini, silakan diisi alamat emailnya kalau kita menggunakan Google, kemudian passwordnya. Lanjut, Bu. Nah, setelah kita sudah membuat akun, akan muncul tampilan Canva yang ada di device laptop. Ada beberapa fitur di dalamnya ataupun menu yang bisa Bapak Ibu explore, sehingga bisa mengenali bagaimana aplikasi Canva sebagai layanan membuat desain grafis, baik itu kartu undangan, poster, kemudian infografis, player, brosur, dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah membuat akun dan tersedia seperti itu tampilannya, lanjut, Bu. Kita langsung klik membuat atau buat desain. Nah, jadi membuat desain, Bu Wi, lanjut. Ya Pak, sebentar Pak. Nah, kalau kita sudah membuat, kemudian kita ingin membuat membuat akun dan ingin membuat desain grafis yang lainnya, silakan klik di menu buat desain. Nah, setelah Bapak Ibu membuat desain, nanti akan tampilannya muncul di sebelah kiri atas, tanda panah kecil membuat desain, buat desain, nanti akan muncul beberapa jenis-jenis desain grafis yang akan dibutuhkan, yang akan diinginkan oleh Bapak Ibu. Mulai dari desain yang tadi saya bilang, brosur, kemudian infografis, kemudian kartu undangan. Nah, dalam hal ini, next, Bu. Dalam hal ini kita membuat flyer, nah, ataupun infografis. Lanjut ke atas, Bu. Ke atas dulu, Bu.
dia. Nah, ini dia. Membuat flyer, kemudian lanjut Bu, next. Lanjut Bu Dwi. Nah, oke, nah ini kita klik infografis yang mau kita buat. Karena di situ di tampilannya banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada poster, ada presentasi, kiriman Instagram, video, logo, dan sebagainya. Tinggal di scroll saja di bar panjang itu ya, seperti candle itu, di scroll ke bawah. Next Bu. Nah, seperti ini nanti tampilan pada saat kita membuka ingin membuat desain infografis. Nah, infografis, tampilan flyer infografis, kemudian fitur-fitur yang tersedia sangat banyak Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya tampilkan di sini, ada toolbar pengaturan template flyer. Nah, di sana lengkap sekali template-nya, mulai kita mau mengunduh foto, video, kita tinggal klik saja di sana. Kemudian kita ingin memasukkan gambar, video, kemudian background, kemudian warna. Nah, di sebelahnya lagi bar yang agak besar itu menyediakan apa namanya berbagai jenis template-nya atau layer yang bisa kita gunakan untuk membuat infografis. Masing-masing dari layanan grafis itu berbeda karena akan muncul untuk jenis-jenis ataupun contoh-contoh yang sudah ada. Karena kita kebetulan ngambil yang gratis, maka muncul juga yang gratis. Apabila nanti yang berbayar Bapak Ibu, dia akan muncul tanda bintang di atas. Dan jika kita ingin menggunakan, maka kita bisa upgrade ke layanan yang berbayar. Next, Bu. Baik. Kemudian, nah ini tampilan apabila kita sudah selesai membuat, ya, dan sudah kita rancang, dan kita ingin mengunduh, silakan Bapak Ibu lihat di sudut kanan atas ada mencetak infografis. Nah, mencetak infografis ini setelah kita buka di dalamnya ada beberapa fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan, bisa mengunduh, kemudian bisa menampilkan, kemudian bisa kita mencetak langsung, kemudian kita bisa mengirim link yang kita buat, layanan grafis yang kita buat tadi. Lanjut, Bu. Nah, fitur sebelahnya sama tadi seperti dengan ingin mencetak grafis, infografis, kita coba bisa juga mengklik tombol ataupun menu tanda panah kecil ke bawah itu untuk mengunduh Bapak Ibu. Nah, mengunduh di sini nanti bisa dilihat Bapak Ibu ada jenis file. Mulai dari PNG, JPG, kemudian PDF, kemudian video MP4, kemudian GIF. Nah, setelah itu kita unduh. Kalau kita mau mengunduh sekaligus, kalau kita banyak layer, kita banyak file, kita bisa download bentuk dalam bentuk WinRAR atau zip sekaligus, dia udah otomatis. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendownload satu halaman atau satu layer, tinggal klik nanti di tombol yang mana yang mau kita download. Kemudian, nah ini tadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin melanjut atau upgrade ke Canva berbayar atau Pro, silakan klik di Canva Pro. Silakan Bu, lanjut, next. Nah, ini dia. Untuk selanjutnya, setelah Bapak Ibu membuat, bisa share share ke email, atau kita membagikan melalui email. Apabila kita tidak mau membagikan perangkat lunak yang lainnya, bisa ke email langsung. Dengan catatan kita harus hafal alamat email yang akan kita kirimkan hasil kita tadi. Kemudian layanan berikutnya membuat file atau nama flyer ataupun Halo? Pak Novianus, kok nggak kedengeran ya? Biasanya kan di sini muncul Mas chat apa kayak gitu. Full screen. Coba nggak full screen. Tetap. Istilahnya membuat folder kecil. Ya, Bu.
Halo? Bu Yulia? Silakan Bu Wi lanjut. Slide berikutnya, slide 16. Nah, oke. Nah, setelah kita memilih fitur lainnya, ada fitur-fitur tambahan, fitur-fitur utama Bapak Ibu, mohon maaf. Yaitu menyimpan flyer. Menyimpan flyer tadi yang saya bilang selain tadi di apa namanya? di layer sebelumnya. Nah, kita ingin menyimpan layer atau flyer yang sudah kita buat, silakan klik di sudut kanan atas dari apa namanya? Dari aplikasi Canva itu. Klik file, silakan Bapak Ibu bisa menyimpan flyer. Kemudian, nah, ada dua Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menyimpan file flyer, ada simpan ke folder dan simpan sebagai di beranda yang bisa dilihat dan diakses oleh orang semuanya. Seperti yang sudah kami lakukan kemarin waktu membuat flyer ini, ternyata saya bingung kok ada flyer yang bisa digunakan flyer saya, tapi ada orang lain bisa gunain. Nah, seperti yang terjadi ya Bu Iwi ya. Nah, ternyata bisa diedit orang lain. Bisa juga kita mengunci layer yang kita buat. Kemudian apabila kita ingin merubah player atau berbayar, sama tadi seperti yang di menu tadi, yang dicoba Canva Pro. Lanjut Bu. Halo Bu, Bu Dwi. Sudah kan ya ini? Lanjut Bu, lanjut Bu. Iya, udah saya ini kok. Udah. Next. Nah, Nih. Udah, oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jika sudah menyimpan dan sebagainya, nah ini tadi yang saya bilang tampilan layar untuk jenis-jenis dari layer ataupun template yang kita inginkan. Bapak Ibu silakan klik tanda panah menyamping itu, yang kecil, itu untuk minimize tampilan layar. Kemudian untuk menambah, nah ada di layer seperti yang saya lihat di sini, ada icon atau simbol plus itu untuk menambah halaman berikutnya. Ataupun Bapak Ibu bisa mengklik tambahan halaman baru. Kemudian untuk menyalin atau template ataupun yang sudah jadi, kita bisa menyalin Bapak Ibu. Tinggal kita salin, dia akan otomatis ke halaman berikutnya. Lanjut Bu. Baik. Kemudian ada tombol kembali ke semula. Jika Bapak Ibu ingin mengkotak-atik, salah, balik. Itu ada tombolnya di atas. Kita tinggal klik saja. Kemudian apabila kita ingin scroll ke bawah, ke atas dari tampilan layar kita. Mana nih? Materinya hilang, Bu. Bu Dwi? Bu Yulia? Halo? Tinggal kita klik di bagian apa namanya menu yang di sebelah tampilan layar tadi Bapak Ibu, di sebelah kiri atas yang bersamaan dengan Bu Dwi. Materinya mana nih hilang ya? Oke, nah dia. Nah untuk meng-scroll up atau down ke bawah Bapak Ibu, jadi bisa klik tanda panah kecil. Itu untuk melihat tampilan yang bawah dan yang atas lah, halaman berikutnya, halaman 1 dan halaman 2. Kemudian belum Bu. Naik ke atas. Naik ke atas lagi Bu. Naik ke atas lagi. Naik ke atas. Oke, dah. Nah, ini dia. Turun lagi Bu. Layar berikutnya. Nah, untuk men-scroll atau maupun pindah dari halaman berikutnya, tinggal klik tanda panah kecil dan atas ke bawah untuk melihat layer yang kita buat. Kemudian apabila kita tidak setuju kita membuat flyer tersebut, kita bisa menghapus gambar atau tombol tong sampah, Bapak Ibu. Kemudian untuk melihat jenis-jenis template, silakan Bapak Ibu lihat tanda panah yang saya lihat ini, tanda panah kecil menyamping.
itu scroll ke kanan ke kiri. Banyak sekali jenis layanan-layanan template yang tersedia. Kemudian untuk mengelola halaman, nah ini Bapak Ibu bisa sila klik di tanda panah yang saya tuju. Next, Bu. Kemudian untuk, nah apabila kita ingin mengambil gambar di luar, silakan klik tadi di kolom bar paling ujung sebelah kiri untuk mengambil gambar unggahan yang kita inginkan. Sebelumnya kita upload dulu gambar yang kita mau, kemudian klik tanda unggah gambar pada gambar atau foto, nanti dia akan masuk beberapa detik gambar-gambar yang kita inginkan. Kemudian, nah tampilan gambarnya seperti itu Bapak Ibu yang sudah diunggah. Jadi banyak masuk. Kemudian apabila kita ingin mengatur, ingin membuat background belakang layer warna-warna, kita tinggal klik tanda panah warna-warni yang seperti pada pada presentasi saya ini. Next Bapak Ibu. Next Bu Yulia. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Tampilan saya memang sangat sederhana karena saya juga belajar secara otodidak. Luar biasa perjuangan pada kesempatan pelatihan ini. Silakan Bapak Ibu bisa mengeksplor, mencoba bagaimana cara membuat kanvas sederhana yang seperti saya jelaskan tadi. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Saya mohon maaf pada Allah supaya ampun subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Wiwi. Bu Wiwi, suaranya Bu. Bu, suaranya. Kuis, Mbak, kuis. Oke. Bu Yulia, bisa kirim link saya? Ya, nanti saya kirim sebentar ya, Pak. Atau bisa saya tampilkan di sini nggak? Ya, kalau Bapak bisa, Bapak. Tapi nggak host yang bisa itu. Oh iya, Bu Yulia silakan. Bu Yulia bisa nggak? Bu, maaf, kalau di Zoom, share screen bisa siapa aja. Oh, bisa ya, Pak? Enggak, tadi. Nah, jadi di tadi, Pak Novianus bisa harusnya. Siap. Tapi saya disable oleh di host. Tadi saya coba gitu. Share screen-nya nggak bisa, Pak. Saya minta izin host dulu tadi. Saya tadi minta izin dulu. Mungkin ini Pak. Iya. Pak Teddy. Tadi saya minta izin Bu Yulia dulu, baru bisa. Ini Bu, ya, yang Pak Nop itu dijadikan co-host Bu. Dijadikan co-host. Betul. Beliau ya bisa share screen gitu. Bu Yulia, jadikan saya co-host dari Dewi Bibik Pak, ini Pak Teddy. Terima kasih Pak Bibik. Kemudian klik Pak ininya bisa jadi co-host Bu. Pak siapa? Pak Nopnya. Pak Novi. Bu Yulia, silakan jadi saya co-host. Ya, jadikan saya co-host, bisa bantu. Saya juga nggak apa-apa, saya dijadiin co-host. Dari tadi saya kan nge-share PPT Bapak juga. Iya. Cuma minta izin dulu sama hostnya tadi. Oke, Bapak Ibu ini apa namanya? Belum bisa juga nih masih presensinya. Di Ibu, ya. Enggak, saya coba Pak ya, saya coba ya Pak, saya coba Pak. Silakan Bu. Mungkin Bapak bisa buka untuk apa namanya kuisnya Pak. Belum bisa nih Bu. Ya Bapak buka dulu, ini saya sedang menyalinnya. Oke. Jadi Bapak ya akan ada kuis teruyeh tahun ini dengan hadiah miliaran rupiah. Yaitu linknya saya share di chat ya. Monggo Bapak Ibu yang bersedia untuk join, mungkin waktunya juga. Siap. Oke, jadi Pak Novianus bikin kuis dengan hadiah puluhan miliar rupiah. Silakan dicek, di chat Bapak Ibu linknya, langsung diklik aja. Bukan rekening baru nih Bu. Ya, bukan rekening baru, biar nggak overload ya Pak ya. Iya. Saya cukup dapat headsetnya aja Bu. Asik. Oke, mungkin sambil ada yang ngerjain linknya, mungkin ada yang
Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak? Ya, sambil Bu jalan Nurul Pak, sambil Jana, menunggu. welcome ya, sambil jalan silakan. Karena waktu Alhamdulillah kita Bu. dibatasi ya. Tadi mungkin Bu Nurjana apa namanya belum dapat informasi mengenai materi saya, bisa dilihat nanti. Pak Arif mungkin ada pertanyaan nih masternya. Sambil saya buka ini link apa namanya Bapak Ibu untuk kuis di Kahoot. Mungkin ini Pak Nop kalau boleh bertanya, Iya. Pak Nop. Ya, silakan Pak Arif. Iya Pak, baik. Memang saya belum begitu banyak ekspor di Canva Pak. Mungkin ketika karena kita kan pakai yang free gitu ya. Iya, iya. Untuk free ketika kita sudah selesai untuk mendesain sebuah player ataupun apalah namanya kan di sana banyak gitu Pak ya. Betul, Nah, betul. output yang kita dapat apakah filenya berbentuk apa gitu? Apa JPG? Apakah bebas bisa dikonvert? Itu Pak yang belum ini yang mungkin yang saya jadi penasaran gitu. Oke, siap Pak Ya, Arif. untuk output yang itu Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Arif. Silakan. Langsung saya jawab Bu. Terima kasih pertanyaannya. Monggo. Oke. Untuk hasil output dari Canva, Pak Arif bisa kita download berbagai jenis file. Ada 5 kalau tidak salah. Bapak bisa lihat di sudut kanan atas infografis, cetak infografis, klik tanda panah kecil. Ya. Di situ ada PNG Pak Arif, ada JPG, JPG, ya betul. PDF, Ya, JPG. kemudian MP4, layanan grafis animasi tapi sesuai dengan ya, dia bisa juga dalam bentuk animasi. Boleh milih Pak, bisa milih. Boleh milih. Kemudian ada lagi yang terakhir GIF seperti tampilan apa namanya ya, karikatur kecil juga, tapi juga hampir sama dengan MP4 kayaknya. Nah, itu dia. Kemudian Bapak bisa pilih klik unduh. Nah, di situ ketika sebelum unduh, Bapak disuruh memilih jenis file. Kemudian kalau dia layanan layernya ada beberapa, misalnya ada lebih dari 1 layer, nanti kita tinggal suruh milih. Kalau kita tidak pilih, dia akan otomatis tersimpan dalam bentuk file RAR atau zip. Begitu Pak Arif. Ya, sudah jelas Pak Arif. Mungkin kita akan baik. sudah Jelas, waktunya sudah mengklik-klik ya. Ada lagi? Untuk Sebentar lagi ruangannya akan tutup ini. Ini Pak, untuk link absennya ada 2 yang ya, pakai yang GG boleh, tapi usahakan yang ini Pak, saya coba pakai yang Jotform